Kita bahas feature radio ya. Feature radio itu apa sih sebenarnya? Apa bedanya dengan feature untuk cetak atau untuk televisi? Bedanya apa feature radio dengan feature media yang lain ya? Feature untuk radio dengan feature untuk cetak dan televisi apa bedanya? Apa? Media penyiaran. Iya, kalau radio media penyiaran. Saya tanya itu bedanya feature untuk radio dengan feature untuk media cetak ya. Ini Pak. Ini. Apa feature radio itu? Dia Kalau feature radio itu Bapak penyampaiannya lebih singkat. Terus beritanya juga sebisa mungkin di misalkan tempat penyampaian ceritanya itu dengan benar-benar detail, jadi kayak benar-benar kita menggambarkan gitu kalau radio. kalau yang lain enggak? Kalau televisi itu kan ada itu ya, beda feature-nya itu ada gambarnya, jadi bisa lebih nggak perlu terlalu bisa menjelaskan itu. Oke. Kalau sebenarnya hampir sama aja ya feature-nya, cuman bedanya cara menyampaikannya aja mungkin. Kalau misalnya feature-nya kan penyampaiannya adalah dengan cara menyiarkan gitu, dan itu nggak ada visualnya tapi emang suaranya doang gitu, dengan intonasi yang mungkin gitu kan. Terus kalau misalnya dari TV atau media cetak itu juga beda gitu. Kalau misalnya contohnya TV kan ada bentuk visualnya juga gitu, dan itu pasti lebih maininnya di visualnya tersebut gitu, gambarnya tersebut gitu, feature-nya. Sebenarnya kalau pembawaannya mah sama aja gitu, isinya mah gitu. Ada yang lain? Kalau misalnya feature radio itu kalau dilihat dari kata kita gitu Pak, jadi kayak lebih ke bentuk tulisannya itu, kalau dalam tulisan lebih ke ini Pak sih non fiksi, jadi ke lebih daya tarik itu kayak humanitas. Ya. Jadi feature radio itu kisah ya atau karangan khas yang substansinya sama feature itu, yang punya nilai human interest, yang yang dipublikasikan melalui radio dengan menggunakan bahasa tutur. Terus apa lagi? Lebih singkat dibanding media cetak dan bisa sama dengan media televisi. Hanya bedanya media televisi itu ada sinkronisasi antara aspek audio dengan aspek gambarnya ya. Nah, saya ingin menjelaskan begini, feature radio itu akan menjadi lebih hebat, akan menjadi lebih kuat karena faktor apa? Karena faktor kemampuan radio membangun imajinasi halayak gitu ya. Sederhananya gini, kalau Anda membuat feature tentang perjalanan ke puncak gunung misalnya, dan itu ditayangkan di televisi, itu yang ada yang bisa kita simak itu apa? Gambarnya. Akan sama, semua pemirsa itu memandang tentang bagaimana suka dukanya naik ke puncak gunung. Tapi coba Anda bayangkan melalui audio, melalui radio, akan sama nggak bayangan Anda, pikiran Anda tentang proses perjalanan itu ya? Pasti akan berbeda gitu. Kenapa? Karena imajinasi pendengar itu akan berbeda-beda. Mungkin suka dukanya itu berbasis pada referensi atau pengalaman masa lalu gitu ya. Mungkin pernah melakukan perjalanan ke puncak gunung dan suka dukanya memang terasa. Bagi orang yang tidak pernah naik gunung, mungkin dia akan membayangkannya sebisa mungkin gitu. Gimana caranya gitu, kira-kira gimana kan gitu. Jadi cara membayangkannya akan berbeda gitu di dalam gambaran pikirannya. Itu di sana ada proses imajinasi yang memang membuat gambarannya berbeda-beda antara pemirsa televisi dengan pendengar gitu. Nah, makanya salah satu kekuatan media radio itu di dalam membangun imajinasi.
Tentu nanti dalam picture yang Anda bangun untuk radio itu harus mampu membangun imajinasi pendengar itu, ya. Nah, sama ketika Anda menggambarkan picture di radio itu, menarasikan itu. Tetapi prinsip dasarnya yang namanya picture itu sama di human interest, ya. Apa bedanya berita dengan picture? Ini harus jelas porsinya, ya, karena jangan sampai salah ketika Anda menceritakan tentang proses perjalanan ke puncak gunung, malah Anda bukan bikin picture, bikinnya berita gitu. Nah, makanya yang membedakannya adalah faktor human interest-nya. Human interest itu daya tarik insani dari sebuah peristiwa, dari sebuah keadaan, ya, yang untuk menunjukkan sisi human interest-nya itu dari sisi detailnya. Kalau misalnya saya menggambarkan wajah manusia atau wajah X, perempuan cantik itu bermata 2, hidungnya 1, lubangnya 2, alisnya 2, itu berita, ya. Tetapi matanya berbinar-binar, ya, kemudian alisnya hitam misalnya, kan, itu adalah picture, ya. Jadi Anda harus bisa membedakan mana untuk picture, mana untuk berita, ya. Itu tentang picture radio, ya. Jadi pada prinsipnya bahwa picture radio itu adalah picture yang dikomunikasikan melalui media radio, ya, dengan membangun imajinasi dari human interest apa yang kita informasikan. Nah, kemampuan kita mengemas kata-katanya ditambah nanti efek musiknya ditambah dengan insertnya, itu akan membuat sebuah picture radio menjadi lebih kuat, ya. Sudah pernah bikin picture nggak untuk radio? Belum. Itu akan terasa beda nanti, ya, kalau Anda melihat bahwa picture radio itu harus membangun imajinasi si pendengar lebih kuat dibanding media cetak. Kalau untuk radio apa yang harus dibangunnya, yaitu imajinasinya supaya lebih kena ke halayak pendengarnya. Nah, akan lebih kuat kalau media cetak kan untuk konsumsi mata, ya, yang dibaca teksnya, kemudian yang dilihat dari fotonya, kan gitu, ya. Jadi kalau kebayang misalnya gambar perjalanan suka duka Anda ke puncak gunung, gambarnya gambar pemandangan yang indah, kira-kira itu sesuai nggak gitu ketika Anda menggambarkan tentang proses perjalanannya, gitu, yang penuh suka duka, penuh onak dan duri, gitu kan. Berbeda kalau Anda membuat picture tentang keindahan perjalanan wisata itu, ya. Jadi sinkronisasinya antara gambar foto dengan teks. Kalau di radio apa cuy? Dengan musik, dengan lagu, dengan insert dari pelaku dari peristiwa itu, ya, itu yang akan menguatkan penggambaran dari sebuah picture. Jadi faktor human interest menjadi penting, ya. Kenapa disebut karangan khas? Karena memang ini adalah bentuknya karangan tapi basisnya tetap fakta, ya. Yang jangan dilupakan oleh teman-teman bahwa picture itu basisnya fakta, bukan fiksi. Seringkali kita membuat picture itu supaya menarik, yang utama diperhatikan oleh Anda itu apa? Pilihan katanya. Seperti Anda nulis puisi atau seperti Anda menulis cerpen, gitu. Bener nggak? Itu salah, ya. Saya katakan salah, itu akan menjadi picture-picturean, picture jadi-jadian. Kenapa? Anda memaksakan pilihan kata yang berbau sastra untuk cerpen. Itu salah besar, sehingga substansi dari picture-nya itu tidak keluar. Sebenarnya pilihan katanya itu adalah implikasi dari kemampuan Anda membaca data detail dari sebuah keadaan. Baru Anda bisa mengatakan itu, ya. Misalnya yang saya katakan tadi, matanya berbinar-binar, itu dari amatan kita detail tentang sebuah wajah, gitu, ya. Baru Anda menyampaikan itu karena Anda melihat, mengamati, gitu. Jadi nggak bisa Anda itu memilih diksi lebih dulu, tetapi Anda lihat dari objeknya, gitu. Misalnya perjalanan
yang penuh suka duka itu dukanya di mana sih? Misalnya batu-batu besar, kemudian jurang-jurangnya yang terjal kan, itu dari pengamatan Anda gitu. Bagaimana batu-batunya yang leher tuh licin kan gitu ya. Anda harus lihat detailnya kenapa licin itu. Apakah ada jamur atau apa kan gitu. Itu harus bisa digambarkan oleh Anda dengan kata-kata gitu. Dan yang utama lagi, pitcher untuk radio itu bahasa tutur kan gitu. Maka Anda harus mengkomunikasikan dengan bahasa tutur itu, bukan bahasa tulis. Nah, kesalahan utama itu seringkali kita menulis pitcher itu yang utama itu ya, lebih memilih diksi yang berbau sastra. Itu kesalahan besarnya. Sehingga kita seringkali tidak sampai pada substansi dari pitcher itu. Karena apa? Karena substansi dari pitcher itu pengamatan yang detail atas sebuah objek pitcher itu. Ya, kalau Anda ingin menggambarkan tentang wisata pantai, Anda harus melihat pantai itu diamati sedetail mungkin. Bagaimana ketinggian ombaknya, bagaimana deburnya, bagaimana warna airnya, kan gitu. Ya, itu baru Anda bisa merasakan itu. Sehingga ketika menulis, yang muncul itu adalah rasa pitchernya, ya. Bukan bahasa yang dipaksakan. Seringkali kita menulis itu karena dipaksakan, karena pitcher maka kata-katanya harus dipilih sesuai dengan diksi sastra gitu. Makanya banyak wartawan, semua wartawan bisa nulis berita, tetapi tidak semua wartawan bisa menulis pitcher gitu. Kenapa? Karena basicnya begitu. Seringkali orang menulis pitcher itu memaksakan, memperkosa diksi sastra untuk masuk ke pitcher, padahal bukan itu. Substansi dari pitcher adalah objek yang kita amati secara detail, kemudian kita imajinasikan kepada pendengar gitu. Anda bisa membuat misalnya pitcher tentang dosen yang killer. Apa yang harus Anda amati? Gerak-geriknya, ucapannya, sikapnya, bahasa tubuhnya. Coba Anda bikin pitcher tentang B.J. Habibie, kemudian Anda tidak mampu menggambarkan tentang bagaimana bahasa tubuh dari B.J. Habibie, hanya menggambarkan tentang kecerdasannya saja. Seperti pitcher bukan? Bukan. Tetapi kalau Anda bisa mengkomunikasikan bahasa dari B.J. Habibie itu dari penyampaiannya yang sangat cepat, bahasa tubuhnya yang begitu lincah, jalan kakinya seperti apa kan gitu, matanya seperti gimana, itu baru pitcher gitu. Ya, jadi pitcher itu jauh lebih sulit dibanding Anda nulis berita gitu ya. Makanya tidak semua wartawan bisa nulis berita. Saya ingin mengatakan itu supaya Anda tidak terjebak pada menulis pitcher yang basisnya diksi sastra gitu. Itu hanya implikasi saja gitu. Hanya implikasi dari amatan detail Anda tentang sebuah objek pitcher gitu ya. Memang proses awalnya lama gitu, dibanding Anda memilih diksi sastra dulu gitu. Diksi sastra akan lebih cepat Anda nulis pitcher, tapi dijamin Anda akan sulit mengungkapkan substansi human interestnya gitu. Ketika Anda di akhir bulan misalnya ya, apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan di akhir bulan misalnya, pitcher akhir bulan misalnya, Anda bikin pitcher akhir bulan, pitcher mahasiswa di akhir bulan, apa? Kantong mulai menipis kan ya, kemudian makan biasanya 2-3 kali jadi 1 kali, biasanya sarapan dulu sekarang tidak, makannya biasanya jam 9, jam 4, sekarang jam 12 atau jam 1 tengah malam, perut keloncongan, nggak ada cemilan kan gitu, mau minta ke siapa, mau nelpon orang tua malu kan gitu. Nah itu adalah pitcher yang kalau kita amati secara detail akan sangat menarik gitu. Kenapa? Karena itu kita merasakannya. Kalau hanya sebatas menjelaskan di akhir bulan, mahasiswa itu umumnya tidak memiliki uang yang cukup gitu. Kalau makan dibagi, makan biasanya 3 kali jadi 1 kali itu berita gitu. Tetapi bagaimana biasa 3 kali menjadi 1 kali itu nuansanya bagaimana keadaannya. Ketika melihat orang lain makan misalnya,
dari mimik wajahnya gimana gitu, seperti ingin dikasih misalnya kan gitu ya. Jadi picture itu harus melihat detail dari objek picture itu. Bisa dipahami nggak? Saya ingin memposisikan penulisan picture itu pada genre yang sebenarnya gitu. Jangan sampai menulis picture itu yang penting diksinya, itu yang seringkali salah itu ya. Jadi di dalam penulisan picture yang harus Anda prioritaskan itu adalah detail dari objeknya gitu ya. Anda pernah nulis picture tentang orang tua nggak? Yang bagaimana dia membesarkan kita, bagaimana dia berbagi apa yang dia miliki untuk anaknya. Bahkan orang tua itu rela mengambil risiko tidak makan hanya untuk memberikan biaya untuk anaknya, bahkan rela bangun malam hanya sekedar untuk mendoakan anaknya sukses. Coba Anda bikin picture tentang orang tua ya, amati bagaimana perilaku orang tua itu besar perhatiannya terhadap kita. Bagaimana ketika datang kita ke rumah dimasakkan sesuai dengan kesukaan kita, betul nggak? Pernah kita memasakkan orang tua sesuai dengan keinginannya, kesukaannya? Orang tua itu sudah berbagi sangat luar biasa. Dan kalau Anda picture dengan pengamatan yang detail, Anda bisa nangis sendiri membaca picture Anda gitu, ya. Kenapa? Karena di sana itu bagaimana orang tua itu memberikan perhatian penuh terhadap Anda, ya. Yang seringkali baru disadari ketika Anda nanti jadi orang tua gitu ya. Kenapa? Karena kesadaran kita seringkali terlambat dan itu tidak ditransfer. Makanya saya transfer pengalaman itu kepada Anda gitu, biar Anda tahu bahwa orang tua Anda itu berjuang luar biasa untuk Anda gitu ya. Sehingga Anda diharapkan menjadi anak yang soleh dan soleha, tidak anak durhaka ya. Kuliahnya benar gitu kan, kompetensinya terus ditingkatkan gitu. Sehingga kita tetap akan berusaha menjadi orang baik itu karena apa? Karena kita sadar dibiayai oleh orang tua itu bukan karena lebih. Kita disisakan waktu lebih oleh orang tua kita itu bukan karena orang tua kita nganggur gitu. Artinya kesibukan orang tua itu sangat luar biasa padatnya. Tapi kalau Anda nelepon, kalau Anda minta dia datang, pasti dia datang kan gitu ya. Nah, kalau Anda bikin picture dengan pengalaman atau amatan yang detail, hampir dapat dipastikan diksi sastranya keluar dengan sendirinya gitu ya. Tetapi kalau Anda paksa-paksakan, itu nggak keluar substansi picture-nya.